Kebodohan itu ringkas dan tanpa trik atau seni apapun. Sementara kecerdasan itu berkelit dan menyembunyikan. Tentang kebodohan ini semua orang kan ingin menghindar dari kebodohan, tapi dia punya persepsi sendiri tentang kebodohan ini. Kata Dostoyevsky, semakin bodoh seseorang, justru semakin dekat dia dengan kenyataan. Semakin bodoh seseorang, semakin dia jelas. Kebodohan itu ringkas dan tanpa trik atau seni apapun. Sementara kecerdasan itu berkelit dan menyembunyikan dirinya sendiri. Kecerdasan itu tanpa prinsip. Kecerdasan itu tanpa prinsip. Sedangkan kebodohan itu jujur dan lugas. Ini kalimatnya ini perlu dimaknai agak hati-hati nih nanti. Jangan-jangan setelah ini terus teman-teman saya milih bodoh saja lah Pak kalau begitu. Ya maksudnya Dostoyevsky tidak ke situ. Yang dimaksud oleh Dostoyevsky itu kurang lebih begini. Jadi orang yang pinter itu karena ilmunya banyak, perspektifnya luas, itu kadang-kadang malah tidak jernih kalau membaca sesuatu. Jadi pikirannya disibukkan oleh teori-teori yang ada di kepalanya. Jadi dia sibuk membaca dengan teori-teori yang dia miliki. Akhirnya sulit memahami kenyataan apa adanya. Ya karena terdistraksi, terhalangi oleh kepandaiannya. Sementara orang bodoh, saya tidak tahu ya kalimat bodoh ini semoga tidak sensitif ya. Maksudnya orang yang wawasannya tidak terlalu luas, yang sederhana apa adanya memahami kenyataan, itu cenderung lebih jujur, lebih lugas apa adanya. Dia akan membunyikan ya sejauh yang dia lihat tanpa didistraksi oleh banyak teori. Jadi ini konteks pemahaman untuk quotes ini, kalimat dari Brother Karamazov ini. Ya intinya sebenarnya meminta kita untuk memahami kenyataan secara lebih jujur dan lugas. Tidak harus dibulet-bulet, tidak harus dirumit-rumitkan. Wong ya fakta biasa-biasa. Kadang-kadang kan kalau ilmuwan itu jadi rumit, jadi bulet, tidak karu-karuan. Ingin ngomong sesuatu yang bisa dinyatakan dalam 2-3 kalimat, itu kalau ilmuwan itu bisa jadi satu buku, bisa jadi satu artikel panjang. Nah ini tambah rumit, kata Dostoyevsky, tambah tidak jelas. Nah terus ada lagi quotes yang menurut saya menarik tentang kebodohan ini. Kata Dostoyevsky ini dalam novelnya The Idiot. Aku orang bodoh yang berhati namun tanpa pikiran, dan engkau orang bodoh dengan banyak pikiran namun tanpa hati. Kita berdua tidak bahagia, kita berdua menderita. Jadi kalau ada orang cerdas hatinya tapi tidak pinter pikirannya, atau sebaliknya ada orang yang tidak pinter hatinya tapi cerdas hatinya, jadi mata batinnya itu canggih menangkap realitas, yang satu pikirannya canggih menangkap realitas, tapi tidak dua-duanya. Selama tidak dua-duanya, kita berdua menderita. Kalau ada orang yang pikirannya pinter tapi hatinya tidak, ya mungkin kebenaran-kebenaran yang sumbernya dari pikirannya tidak terbaca oleh hatinya. Hatinya tetap gelap. Akhirnya dia gelisah, karena tadi ya kuncinya orang hidup itu perasaan dan hatinya.
kebenaran dari pikirannya yang tidak nyambung dengan rasa yang ada di hati bisa jadi sumber masalah. Sebaliknya juga begitu. Ada orang yang hatinya canggih sekali, jernih sekali menangkap realitas, tapi pikirannya tidak. Pikirannya gelap. Ini juga dia kalau penelitian namanya tidak bisa mengolah data. Datanya sih pas, tapi tidak bisa dibaca, wong pikirannya gelap. Ya dia tidak akan bahagia juga. Kayak orang, saya paham sih, tapi ngomongnya gimana ya? Saya ngerti, tapi mengekspresikannya gimana? Lah itu kan pikirannya tidak canggih, meskipun hatinya canggih. Tapi ada orang yang sebaliknya. Nah ini dua-duanya tidak bahagia. Kalau kita ingin jadi orang bahagia, ya pikiran dan hati kita sejalan, sama-sama hidup. Baik, ini ada kalimat yang unik tentang kebodohan juga dari Dostoyevsky. Dia menyatakan begini, orang pintar itu tidak bisa menjadi apapun secara serius. Hanya orang bodoh yang bisa menjadi sesuatu. Ini juga kita baca konteksnya ya, jangan digeneralisir untuk semua kasus. Maksudnya Dostoyevsky itu begini loh. Orang itu kalau pinter itu kan wawasannya luas, dia ngerti macam-macam, akhirnya malah susah yakin, susah untuk mantep. Orang pinter itu mau ini nanti jangan-jangan begini, mau itu nanti jangan-jangan begitu. Dia tahu berbagai alternatif yang berbeda dari kebenaran atau kebaikan yang mau dia ambil. Akhirnya jadinya tidak terlalu mantep. Tapi orang yang tidak pinter, atau katakanlah orang yang bodoh, seperti yang mungkin sering kita lihat, orang-orang yang tidak ngerti banyak hal itu biasanya lebih mudah diyakinkan, lebih mudah mantep ketika memahami sesuatu. Jadi orang pinter sulit untuk jadi apapun secara serius, karena dia tahu kelemahan-kelemahannya, dia tahu kemungkinan-kemungkinan salahnya dan lain sebagainya. Tapi orang yang belum matang ilmunya itu lebih mudah memutuskan, lebih mudah mantep. Makanya kadang-kadang ya ada orang itu sampai umurnya banyak sekali, ilmunya matang, itu malah sulit untuk menemukan jodoh menikah. Mungkin karena mikirnya panjang. Jadi ada calon ini, dia merasa, wah kalau calon pasanganku begini, nanti kalau dia begitu gimana, orang kayak gini itu cirinya gini, wah ini nanti jadi masalah dan lain sebagainya. Akhirnya dia lambat memutuskannya, dibandingkan mungkin anak-anak muda yang belum banyak ngerti apa-apa, yang penting jatuh cinta terus pingin kawin, pertimbangannya tidak terlalu panjang. Oh itu lebih mantap menjalani pernikahan. Ini contoh saja, ilustrasi kasar-kasaran ya. Jadi itu yang dimaksud dari quotes ini tentang kebodohan dan kepintaran. Jadi orang pintar itu ya bagus sih, luar biasa, tapi kadang-kadang secara praktis mereka ini tidak mantep. Jadi kalau dimintai pertimbangan apa-apa itu dia tidak terlalu mantep nasihatnya. Kenapa? Dia sendiri tahu berbagai alternatif kelemahan-kelemahan dari nasihatnya itu. Jadi mau saya suruh sabar, tapi nanti orang sabar itu kecenderungannya dia tidak maju, dia susah untuk bertanding, berlaga di dunia yang serba cepat kompetitif ini. Mau saya suruh. Jadi ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang membuat tidak mantap. Itu cirinya orang pinter. Nah, jadi teman-teman, Pak saya kok sulit memutuskan, ya Pak saya kok sulit mengambil keputusan tentang sesuatu, kok tidak mantep ya Pak saya jadi apa-apa. Itu jangan-jangan teman-teman sudah pinter, pikirannya luas, jadi pertimbangannya macam-macam, jadi kurang mantep, yang buas. Jadi manusia ini kan sepanjang sejarah hidupnya berdarah-darah. Kalau bahasanya para malaikat itu kan mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Lo makhluk yang kejam, yang senantiasa bunuh-membunuh, selalu konflik, itu ternyata tidak melepaskan ide tentang Tuhan di kepalanya. Kalau ditanya Tuhan itu ada apa enggak,
itu kemungkinan besar, sebagian besar manusia akan menjawab, ya Tuhan itu pasti ada. Ini yang menurut Dostoyevsky menarik. Makhluk itu yang kelakuannya sama sekali tidak menggambarkan sebagai sosok yang percaya Tuhan, karena dia biadab, dia kejam, dia buas. Tapi ternyata kelakuannya ya yang ada di kepalanya itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, ini kalimat ini bisa ditemukan di Brother Karamazov. Jadi keyakinan ada Tuhan itu bisa muncul di kepala manusia yang biadab, yang kejam, dan yang buas. Nah, ada lagi yang menarik, ada kalimat begini. Dalam kenyataannya, keimanan tidak lahir karena keajaiban, namun keajaiban lahir karena keimanan. Ini mungkin mirip ya dengan kebodohan dan kecerdasan tadi. Kata Dostoyevsky, orang itu bukan kok mengalami hal-hal luar biasa yang ajaib terus beriman, tapi biasanya dia ini sudah percaya dulu, beriman dulu, baru ketemu dengan hal-hal yang luar biasa. Jadi keajaiban itu muncul dan diakui sebagai keajaiban karena ada dasarnya keimanan. Kita kan selama ini terbalik. Keajaiban itu jadi sumbernya orang beriman karena melihat hal-hal luar biasa terus orang beriman. Tapi kata Dostoyevsky tidak begitu. Peristiwa yang real itu biasanya kebalikannya. Karena orangnya sudah percaya dulu, baru dia bisa mengakses dan mengakui hal-hal yang luar biasa ini. Kalau orang sama sekali tidak kenal Tuhan atau tidak percaya Tuhan, mengalami hal luar biasa pun tidak akan dia sambungkan dengan ketuhanan. Misalnya ya, kita mengalami bencana apa gitu, ya orang yang sejak awal tidak percaya Tuhan ya tidak akan mengaitkannya dengan Tuhan. Yang mengaitkannya dengan Tuhan itu yang memang sebelumnya sudah percaya dengan Tuhan. Kita misalnya mengalami musibah yang harusnya kita ini sakit parah karena musibah itu, ternyata kok bisa selamat. Nah, karena kita beriman, kita, oh iya ini peristiwa luar biasa ini karena pertolongannya Tuhan. Jadi keajaiban itu terjadi karena kita beriman, bukan sebaliknya, karena mengalami keajaiban terus percaya Tuhan. Karena manusia itu ya kalau sudah tidak percaya, dia tidak akan mengaitkannya di situ. Tapi kan ada Pak orang yang mengalami luar biasa, sebelumnya dia tidak religius, tapi begitu mengalami peristiwa luar biasa, kemudian dia mengalami konversi terus hijrah. Yaitu kemungkinan sebenarnya dia sudah percaya sebelumnya. Dia sudah punya keyakinan meskipun keyakinan ini tidak hidup dalam dirinya. Ya seperti quotes yang pertama tadi kan, yang muncul di kepala makhluk yang biadab, kejam, buas itu tetap